Seorang gadis tiba-tiba menyadari bahwa lemari tua di rumahnya mulai memancarkan cahaya redup setiap malam. Dengan rasa takut, ia membuka lemari itu dan melihat bahwa sebuah gaun tua peninggalan neneknya memancarkan cahaya keemasan yang terang. Namun begitu ia menyalakan lampu kamar, semuanya kembali terlihat normal. Saat itu ia teringat betapa besar kasih sayang neneknya kepadanya, dan bahwa nenek telah meninggalkan barang paling berharganya untuk dirinya. 3 hari sebelumnya neneknya meninggal dunia. Nenek itulah yang telah membesarkannya sejak kecil. Begitu kabar itu tersebar, keempat pamannya datang ke rumah lama tersebut. Nenek meninggalkan sebuah surat yang berisi nomor telepon. Setelah dihubungi, seorang pengacara datang dan mulai membacakan surat wasiat. Keempat properti milik nenek dibagi rata kepada keempat putranya. Namun nama gadis itu bahkan tidak disebutkan sama sekali. Para paman tertawa dan berkata bahwa untung saja semua harta diberikan kepada keluarga, bukan kepada orang luar. Mendengar itu, hati gadis tersebut terasa hancur. Saat pergi, pengacara itu sempat menatapnya dengan pandangan yang aneh. Tetapi saat itu ia tidak memahami maksudnya. Setelah pemakaman selesai, para paman berpura-pura baik dengan memberikan 20 gaun lama milik nenek kepada gadis itu. Mereka juga memintanya mengosongkan rumah keesokan harinya karena mereka ingin mempersiapkan pernikahan sepupunya. Malam itu, gadis tersebut tertidur sambil menangis di kamar neneknya. Dalam mimpinya, nenek datang dan dengan lembut berkata agar ia menjaga barang-barang yang ada di dalam lemari. Sebelum sempat bertanya apa maksudnya, ia terbangun. Ia segera mengambil senter, mendekati lemari dan membukanya. Kali ini cahaya yang sangat terang langsung menyilaukan matanya. Ia melihat bahwa semua gaun tua itu sedang bersinar. Ketika diperhatikan lebih dekat, ia sangat terkejut. Gaun-gaun tersebut ternyata dihiasi sulaman dari benang emas yang sangat halus. Mata burung-burung pada motifnya dipasangi batu rubi asli. Sementara di berbagai bagian gaun terdapat berlian dan mutiara. Kebahagiaan gadis itu tak terbendung. Nilai setiap gaun bahkan lebih tinggi daripada keempat properti yang diwariskan kepada para pamannya. Itu bukan pakaian biasa, melainkan harta karun yang bisa dipindahkan kemana saja. Namun begitu ia menyalakan lampu kamar, semua kilau itu langsung menghilang. Saat itulah ia memahami rencana neneknya. Nenek tahu bahwa putra-putranya hanya akan memperebutkan properti. Karena itu, ia menyembunyikan harta yang sebenarnya di dalam pakaian-pakaian tua, yang bahkan tidak ingin disentuh siapapun. Air mata gadis itu mengalir karena terharu. Namun masalah baru segera muncul. Setiap gaun memiliki berat beberapa kilogram, dan jika digabungkan beratnya mencapai ratusan kilogram. Bagaimana mungkin ia bisa membawa semuanya keluar secara diam-diam? Ia tidak mampu mengangkatnya sendiri, dan jika memanggil jasa pindahan, para pamannya pasti akan curiga. Tiba-tiba ia teringat pada pengacara yang datang 3 hari sebelumnya. Ia segera meneleponnya. Setelah mendengar ceritanya, pengacara itu hanya berkata, "Aku akan datang." Setengah jam kemudian ia tiba bersama 2 orang yang menyamar sebagai petugas pindahan. Dengan suara pelan, ia menjelaskan bahwa nenek sudah memberitahunya semua rahasia itu sebelumnya, dan bahwa para paman tidak boleh mengetahui rahasia gaun-gaun tersebut dalam keadaan apapun. Ketiganya baru saja mendekati lemari ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu. "Apa yang sedang terjadi di sini?" Jantung gadis itu langsung berdebar kencang. Di depan pintu berdiri paman keduanya. Namun gadis itu tetap tenang dan berkata, "Pakaian nenek terlalu banyak, jadi aku memanggil 2 orang untuk membantu membawanya." Pamannya tertawa lalu berkata, "Siapa yang mau menghabiskan uang untuk pakaian tua dan usang seperti itu? Tapi ya sudahlah, itu kan peninggalan ibumu." Lalu ia pergi begitu saja tanpa menyadari bahwa harta karun terbesar nenek sebenarnya tersembunyi di dalam gaun-gaun tua tersebut.